Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus Juru Selamat, Sumber Kesembuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sakit penyakit yang dialami oleh seseorang akan mendatangkan penderitaan dan kesusahan. Apalagi bila sakit penyakit itu diderita dan dialami bertahun-tahun. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai Tuhan yang adalah sumber keselamatan dan sumber kesembuhan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan berserah kepadanya. Amin ya. Nah saudaraku, dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22, perikop yang terkenal, yaitu diceritakan tentang seorang perempuan yang sangat menderita. Selama 12 tahun dia menderita sakit perdarahan. Nah saudaraku, dalam tradisi Yahudi pada saat seorang mengalami sakit perdarahan itu akan dikucilkan dan disingkirkan oleh masyarakat. Kenapa saudara? Karena penyakit itu dianggap najis dan menjijikan. Dalam Imamat 15 ayat 25 sampai 27 firman Tuhan berkata, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemarnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan harusnya baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Wow saudaraku, inilah yang dicatat saudaraku dalam Imamat 15 ayat 25 sampai 27, bahwa seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan saudaraku dianggap najis, dan semua barang-barang yang tersentuh olehnya, baik itu kursi, kasur, atau barang apapun juga, dianggap menjadi najis. Bahkan juga setiap orang yang menyentuh barang-barang yang sudah disentuh oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan, mereka juga dianggap menjadi najis. Saudara bayangkan begitu sulitnya bila seorang wanita mengalami pendarahan waktu itu. Kita dapat membayangkan begitu menderitanya bila seorang perempuan mengalami sakit pendarahan. Apalagi dalam perikop ini diceritakan perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu mengalaminya sudah 12 tahun. Dia membutuhkan pertolongan, dia memerlukan kesembuhan. Perempuan yang mengalami pendarahan itu tersisih, terabaikan. Pastinya juga kesepian saudaraku. Ya, orang-orang akan menolak dia, menjauhi dia karena takut menjadi najis pula. Termasuk pastinya keluarganya juga, atau mungkin kalau dia sudah menikah pasangan hidupnya, anak-anaknya. Wow, sangat menderita saudara. Dan di dalam Markus 5 ayat 26 dicatat juga tentang perempuan itu. Bagaimana ia dikatakan, Markus 5 ayat 26, ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Wow saudaraku ya. Jadi inilah penderitaan dari wanita yang mengalami sakit penyakit pendarahan selama 12 tahun. Injil Markus menceritakan bahwa perempuan yang menderita sakit perdarahan itu memang sudah berusaha dengan sekuat tenaga mendatangi para tabib dan juga menghabiskan semua hartanya
namun semuanya tidak ada faedahnya sama sekali. Sebaliknya, sakit penyakitnya semakin memburuk. Nah saudaraku, di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22, ya, perikop yang luar biasa ini saudara, dituliskan akhirnya perempuan yang sakit perdarahan itu datang kepada Tuhan Yesus dan ia mendapatkan keselamatan. Perempuan yang sakit perdarahan ini mendapatkan penyembuhan dari Tuhan Yesus. Nah pada saat ini seperti biasa saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun itu mendapatkan keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan biarlah saudaraku, kebenaran firman ini memberkati kita, menguatkan kita. Yang pertama saudaraku, apa yang dilakukan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu? Alkitab berkata, kebenaran yang pertama, datang mendekati Tuhan Yesus. Mendekati Tuhan Yesus. Datang mendekati Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 20 berkata, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Inilah langkah pertama saudaraku yang dilakukan oleh perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia datang mendekat kepada Tuhan Yesus karena tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan sumber kesembuhan bagi dia. Jadi saudaraku, mungkin ada di antara kita saat ini sedang menderita sakit penyakit. Saya tidak tahu sakit penyakit apa. Atau juga sedang menghadapi kesulitan-kesulitan yang begitu berat. Seperti perempuan yang sudah sakit perdarahan 12 tahun ini saudaraku. Mari datanglah mendekat kepada Tuhan Yesus. Sumber segala pertolongan, sumber segala kesembuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber kesembuhan bagi orang-orang yang mau datang kepada dia. Percayalah saudaraku ya, datanglah pada Yesus. Dan kebenaran yang kedua, apa yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu? Yang kedua saudaraku, dikatakan hatinya percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dia. Selanjutnya Matius 9 ayat 21 berkata, karena katanya dalam hatinya, dalam hati perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini saudaraku, hatinya berkata, asalku jamah saja jubahnya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, inilah keyakinan iman percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus yang sangat nyata saudaraku dalam diri perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Yang sudah menderita begitu berat. Keyakinan iman kepada Yesus inilah saudaraku yang membuat perempuan yang sakit pendarahan itu datang kepada Yesus dan akhirnya memperoleh kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan. Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan. Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan bagi orang-orang. Saudara, sekali lagi, bagi orang-orang yang mau datang dan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat sumber kesembuhan, saudaraku. Jadi mari siapapun yang mendengar Morning Spirit ini, mungkin kita sedang menghadapi penderitaan, sakit penyakit, pergumulan yang berat saudaraku. Sekali lagi datang pada Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, dia sanggup menyembuhkan kita, dia sanggup saudaraku menyelamatkan dan menolong kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga yang boleh kita pelajari, apa yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu saudaraku. Kebenaran yang ketiga, akhirnya saudaraku, dia memperoleh keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Matius 9 ayat 22 berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, memandang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, serta berkata, Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sembuhlah
perempuan itu. Oh, puji Tuhan, haleluya saudaraku. Hanya perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun yang sangat menderita, yang tersisih, yang disingkirkan baik oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh lingkungannya saudaraku. Memperoleh pertolongan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dia diselamatkan, dia disembuhkan secara total saudaraku oleh Tuhan Yesus. Perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini memperoleh itu karena dia datang kepada Yesus, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Haleluya. Siapapun kita saudaraku yang mengalami, sekali lagi ya, pergumulan berat, masalah berat, sakit penyakit berat, masalah keluarga yang berat, masalah pekerjaan, pelayanan, saudaraku, datanglah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah solusi yang dapat menyelesaikan setiap problema saudara, karena dia adalah Allah penyelamat, Allah sumber pertolongan, Allah sumber kesembuhan. Asal kita mau datang dan beriman kepada dia. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari Matius 9 ayat 20 sampai 22 saudaraku, bahwa Yesuslah juru selamat, sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber pertolongan, seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan memperoleh solusi kesembuhan. Amin ya. Kebenaran yang pertama, perempuan yang sakit pendarahan itu saudaraku datang mendekati Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus. Ini langkah pertama. Yang kedua saudaraku, perempuan yang sakit pendarahan itu hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dia. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga, akhirnya perempuan yang sakit pendarahan itu memperoleh keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku ya. Matius 9 ayat 22 saya bacakan lagi. Tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara saudara-saudariku pada saat ini yang melihat, mendengar tayangan Morning Spirit ini, mungkin sedang mengalami sakit, penyakit, masalah, problema, hamba berdoa supaya mereka datang kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber kesembuhan bagi kami yang menderita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.